Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asmain amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Ketua Umum Haji Suharso Monoarfa, juga Kiai Haji Mustafa Abdul Sirat, ada Habib Ahmad bin Idris Al-Habsyi, Bapak Sekjen, Mas kami, Gus Arwani Tomafi, semua pengurus DPB, DPW, dan DPC se-Indonesia. Di sini di pondok kami ada Gus Hakim Hashim, ada Ketua DPC P3, adik saya, Umam, Zaimul Umam, ada Gus Rosid, Sekjen, ada Mbah Wi, ini ada Mbak Janah, masih keluarga semua di sini. Saya diminta untuk tausiah merawat apa ini judulnya apa? Merawat persatuan dengan pembangunan. Sedikit cerita di beberapa polemik keilmuan. Ada satu antitesis bahwa pada akhirnya itu ya yang menjadi akhir dari perjuangan itu diantaranya kemenangan. Di beberapa khazanah yang saya baca karena keilmuan itu yang saya tekuni. As-solahiyah atau al-mulkiyah la tunafis solahiyah. Jadi kemenangan baik dengan bentuk apapun, asal dengan cara yang baik, itu tidak berlawanan atau tidak menghilangkan status kesolehan. Jadi di antara sifat-sifat para nabi itu disebutkan Allah faqad ataina ala Ibrahimal kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Jadi di antara sifat para nabi adalah diberikan mulkan azima. Diberikan kekuasaan yang besar. Tentu besar itu bisa dengan arti menang, tapi menang demi kebaikan. Di sini saya diantaranya pernah menulis Al-Intisar Limadzahibi Syekhina tentang pilihan-pilihan manhaj atau metode Mbah Maimun yang tentu bersanad sampai Wali Songo juga tentu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada khazanah yang selalu dibaca kita di kitab Ihya yang berbunyi Ra'sul Akli Ba'daddin At-Tawaddud ilan Nas Wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Jadi setelah akal kita mengantarkan iman kepada Allah Ta'ala, tugas kita sebagai manusia itu berperilaku simpatik at-tawaddud ilan nas ya. Saya ulang lagi ya. Kita punya akal. Akal kita, kecerdasan kita untuk merumuskan, mengantar kita menemukan Tuhan, menemukan Allah, menemukan Tuhan yang Maha Esa. Kedua, at-tawaddud ilan nas. Akal kita kerahkan, kita pakai untuk supaya kita ini berperilaku simpatik. At-tawaddud ilan nas. Karena awal orang ikuti kita itu kalau simpatik dengan kita. Dulu kita sering dengar cerita-cerita kuno, kalau orang merebut kerajaan itu ya lewat kesaktian. Bahkan cerita-cerita kuno itu kalau antar orang sakti, ingin menguasai perempuan yang cantik itu juga adu kesaktian sampai ada yang meninggal. Lalu era modern di seluruh tren dunia itu ditemukan sistem kompetisi yang sehat. Sehingga yang menang itu aturan mainnya ditentukan. Entah dipilih secara mayoritas, entah dengan kualifikasi apa, tapi yang jelas itu dihindari safkud dima, yang namanya pertumpahan darah. Jadi itu yang paling lama yang kita ikuti disebut wa'id akhadna saqakum latasfiku nadima'akum. Jadi pertama yang harus kita hindari dalam kompetisi jangan sampai ada pertumpahan darah. Sehingga di antara kebesaran Sayyid Hasan bin Ali ketika dipuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ibni hadala sayyidun wa inna Allah ta'ala sayuslihu bi baina fi'atin azimatin. Saya ini Nabi kalau menyebut tidak cucu tapi anak-anak saya ini la sayyidun, orang yang luar biasa dan dia akan mendampingkan dua kelompok besar.
Sehingga damai ini yang kita cari. Termasuk kalau saya maknai kenapa dulu Mbah Maimun berpolitik. Keluarga kami ya, bapak saya, Pak D. Taifur, Mas Arwani, Sekjen itu juga berpolitik. Itu bukan masalah politik sebagai rebutan kekuasaan, tapi sebagai bahwa kompetisi dengan cara yang menghindari pertumpahan darah. Kita punya cara untuk seni ya, kalau boleh dibahasakan seni merebut kekuasaan tapi menghindari pertumpahan darah. Ini penting. Jadi kata kuncinya itu hindari safkut dima, pertumpahan darah. Karena islah atau musolahah atau berdamai itu adalah sifat yang Rasulullah SAW memuji cucunya atau disebut anaknya yuslihu bainafitin azimatin. Jadi bekerja untuk perdamaian itu diantara caranya dibikinlah cara kompetisi yang sehat. Mendirikan partai, terus aturan yang menang begini, dan yang kalah harus legowo, terus yang menang dijaga oleh konstitusi itu aturan-aturan yang disahkan oleh kaidah-kaidah usul fikih kita. Terus wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Dan berbuat kebaikan pada orang baik maupun orang tidak baik, fajir. Kita tahu dalam kaidah sosiologi al-insan abdul ihsan, manusia itu pasti budak kebaikan. Jadi kalau ada orang ya bisa baik, bisa buruk, mentalnya belum jelas. Kalau sowan orang baik dimarahin terus, kalau sowan orang, kalau dolan ke orang buruk dijamu, dikasih makan, dikasih kopi gratis, sementara ke orang baik hanya dimarahin. Kira-kira bandulnya kemana? Pasti ke orang yang jelek ini. Karena manusia itu budak dari kebaikan. Al-insan abdul ihsan. Maka dibutuhkan legowo. Orang-orang baik itu juga harus baik. Wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Berbuat kebaikan kepada orang baik maupun orang yang tidak baik. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan kitab Sahih. Itu luar biasa, orang yang baik. Kemudian dia berjanji, malam ini mau sodakoh. Lalu sodakoh itu dikasihkan kebetulan kepada zaniyah, kepada orang yang kurang baik. Geder. Karena orang baik kok bersedekah sama orang yang kurang baik. Tusuddiko ala zaniyatin. Ada yang baca tasoddako ala zaniyatin. Setelah gunjingan belum selesai, malah dia sodakoh lagi ke sarik. Sarik itu ya kira-kira maling atau copet. Geger lagi orang baik kok bersedekah sama copet. Ketika gunjingan itu belum selesai, malah dia bersedekah lagi sama al-ghani, orang yang kaya. Geger lagi kan sudah kaya kok disodakoi. Lalu di riwayat hadis sahih itu dijelaskan Allah ngapresiasi perilaku orang soleh ini. Lalu logikanya sampai perempuan tadi nakal karena nyari uang. Maka dia tak uang supaya tidak nakal lagi. Sampai copet itu nyopet karena nyari uang. Maka dia tak kasih uang supaya tidak butuh nyopet lagi. Sampai orang kaya tidak mau sedekah karena dia belum pernah merasakan nikmatnya dapat uang yang nggak usah kerja. Terus dia seneng. Terus dia akhirnya membayangkan orang lain juga seneng kalau tak kasih uang tanpa lewat apa? Kerja. Artinya begini, jangan kira dulu semua orang soleh itu terus menciptakan komunitas soleh. Enggak. Orang soleh dulu itu punya hati besar untuk berkompetisi mengelola supaya juga simpatik di depan orang-orang yang tidak soleh. Sehingga di antara kelebihan Rasulullah SAW itu musuhnya saja percaya. Sehingga beliau disebut Al-Amin. Musuh-musuhnya itu kalau titip uang itu sama Nabi. Karena Nabi itu Al-Amin, nggak mungkin khianat. Jadi semua cerita Nabi itu mesti dimulai dari ukuran itu musuhnya saja percaya. Karena Nabi terkenal tidak mungkin ingkar nopo janji. Ini penting saya utarakan dalam konteks Indonesia. Jadi dulu tradisinya orang-orang soleh itu yang ngelola orang yang macam-macam. Supaya yang tidak soleh itu ikut soleh. Tapi yang jelas tidak memposisikan bermusuhan atau berhadap-hadapan. Ini penting menjadi kearifan bersama. Sehingga di kitab saya ini, di beberapa riwayat disebut wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Jadi di antara ciri utama orang-orang baik adalah berbuat kebaikan dengan siapapun atau kepada siapapun.